jumpa lagi di baju yang sama. Kita mau branding mau dua ya. Enggak, sebenarnya ini Bang, bukan baju yang sama ini, tapi saking kita tiap hari membahas negara ini Bang, jadi kita udah nggak peduli lagi kita pakai baju apa gitu. Betul. Jadi iya benar-benar. Betul. Tapi ntar pembukaan lu tuh ya jumpa lagi itu Kayak mau buka baca doa ya. Mau ada Iya, kitanan. karena sebelumnya gelisah gue Bang. Gelisah ya. Ada konten sebelumnya. Iya, iya karena gelisah konten sebelumnya, jadi ya. Karena sekarang gampang dipanggil, dilaporin ya. Iya, Dikit-dikit jadi Dewan Pers ya. Takutnya nanti ada relawan juga yang laporin kita kan, kayak Rocky Gerung kan yang lapor relawan. Sebenarnya Pak Jokowi sih baik Bang. Baik, Pak Jokowi. Baik itu. Saya kerja aja. Iya. Relawan juga kerja laporin. Iya laporin. Nah, Hari ini kita mau bahas apa nih? Soal gini. Hari ini kita mau bahas 5 isu. wah ada 5 nih Bang ya. Ada 5. Nomor 4 pasti mengejutkan tuh biasanya. Itu Bang kalau biar clickbait Bang. Iya. Iya. Ya, hari ini kan Prabowo itu unggul ya. Terakhir survei sampai 52% tuh. 52% elektabilitasnya. Udah 52 Bang. Iya. Tapi bukannya masih di bawah 40 enggak ya? Ada. Oh, ada yang ada yang pokoknya itu ketika head to head. oke. 52% Prabowo unggul di mata publik elektabilitas. Kita sebagai wartawan, mantan wartawan lah ya, kita percayalah, kita harus percaya dengan data-data kayak gitu. Walaupun mungkin Pak Prabowo-nya masih nggak percaya juga dia bisa sampai 52 karena sampai sekarang dia juga nggak mendeklarasi siapa cawapresnya kan. Kalau dia percaya diri, dia udah deklarasi dari sekarang gitu. Dari sekarang. Karena kalau di atas 50 itu biasanya udah aman ya. Udah aman. Iya. Biasanya para lembaga survei itu ngomong, Pak Bapak posisinya hari ini sudah oke, ya kan. Siapapun cawapres Bapak menang, ya kan. Jadi artinya Bapak mau deklarasi kapan aja, misalnya gitu kan. Walaupun para lembaga survei itu jarang ngomong tuh kayak begitu. Karena dia kalau beda dengan 2019. 2019 waktu Pak Jokowi di angka 5 di atas 55 sebenarnya. Memang belum 55 apa kalau nggak salah itu sudah ada pernyataan kalau Pak Jokowi bergandengan dengan siapapun bisa menang. Gitu loh. Sama kayak waktu SBY periode kedua kan. Budiono ya. Budiono. Nah, cuma hari ini mungkin margin of error masih banyak kali Bang. Kebanyakan error, enggak juga. Tapi margin errornya kalau nggak salah 2,8 ya. Iya. 2,8. Artinya nih kalau itu 52, kalau diturunin ke bawah berarti masih dalam posisi 49. Artinya mungkin belum aman-aman banget gitu loh. Tapi ngomongin survei, tapi yang menurut gue tambah bikin aman Prabowo lagi karena dia sepertinya udah didukung gitu. Ya. Itu yang bikin dia sekarang lagi di atas angin Bang. Iya, makanya 5 isu yang kita bahas ini. Ada 5 isu yang memang saat ini dimonopoli. Kita lihat di monopoli Prabowo. Monopoli Prabowo. Sosok capres yang berasa di atas angin ini gitu ya. Jadi pertama tuh Prabowo, isu ini sebenarnya populis. Iya. Dan populis dan efektif loh. Iya. Dan tidak pernah disuarakan, jarang disuarakan oleh Ganjar dan Anies. Iya, betul. Pertama adalah Prabowo dan timnya selalu bilang kita ingin pemilu yang damai, bicara kebersamaan, persatuan nasional, rasa aman. Sebenarnya isu bahasa-bahasa ini retorik ya. Tapi karena retorik dan umum, ini efektif bikin warga merasa wah, udahlah, gue nggak mau ribut-ribut. Itu efektif. Artinya kan jadi ada semacam pembentukan opini kalau Prabowo, artinya ini semua bisa terrealisasi. Dan semua dirangkul, aman, bayangan orang gitu ya. Bayangan orang begitu. Nah, isu inilah yang seharusnya dipakai juga sama Ganjar dan Anies. Jadi tim Anies dan Ganjar ini harus pakai juga narasi. Kalau Anies, gue bukan bicara Anies sudah kasih gagasan ya, tapi Anies memang dia membuka persoalan. Ya dia persoalan di lapangan, tapi kelihatannya persoalan di lapangan ini tidak jadi populis buat masyarakat. Walaupun mungkin gerakan dia kan mau ke kanan ada yang mentok tembok, mau ke kiri ada mentok tembok, ya kan. Belakangan ini kan hampir 6 bulan dia tidak cawe-cawe ke daerah-daerah kan, dan terekspos dengan baik. Tapi emang kalau Anies ada sedikit bukan gagasan sebenarnya. Ada. Jadi yang terakhir yang lumayan kuat tuh yang harga pangan mahal katanya. Itu menurut gua itu juga menyentuh, itu isu populis yang menurut gua itu bisa menyentuh juga. Cuman
benar, nggak pernah disinggung soal dia juga bisa loh. Kita sama-sama Iya. juga gitu ketika gue menang gitu. Iya, artinya apa ya? Jualan kedamaian Iya. itu jangan dijadikan jangan dibiarkan milik Dimonopoli Prabowo sama Prabowo, sendiri iya. gitu loh. Ini yang akhirnya terus dibuat bahwa Prabowo ketika dikritik senyum saja. Artinya kan memang Prabowo sedang mengambil isu ini untuk buat dia sendiri. Sementara Ganjar, kita malah jarang dengar gitu Ganjar dan Anies. Mereka malah sibuk sendiri partainya. Koalisinya sibuk sendiri, ya kan? Sibuk sendiri. Dan kalau ini terus berlanjut, ya memang Akhirnya Prabowo bisa jadi menang juga. Iya, melenggang tenang. Itu pertama ya. Iya, iya. Nah, Yang kedua Bang ya. Yang kedua itu Abang dapat catatan dari Iya, ini Prabowo ya? bukan, Enggak, ini- timnya Prabowo kan? enggak, iya. Iya, jadi abang bocorin ya? Enggak juga sih. Kalau keberhasilan Jokowi Perannya Jokowi yang kedua. hilirisasi. Iya, iya. Ya kan kalau kita udah jelas lah kelihatannya. Kelihatan sekali endorsementnya Jokowi ke Prabowo ya kan. Walaupun Ganjar itu juga PDIP, Iya. Anies pun pernah jadi orangnya Jokowi gitu kan. Terakhir Anies juga bilang, siapa bilang saya nggak pernah ketemu Betul. Jokowi. Dan info-infonya memang katanya ketemu. Memang. Iya, Cuman nggak pernah diekspos. Cuma Gitu, nggak pernah info-infonya diekspos, kan. katanya. Artinya kan sebenarnya glorifikasi kedekatan dengan Jokowi itu banyak gitu loh yang dimiliki oleh Ganjar dan Anies. Sebenarnya dipakai aja juga. iya, catatan-catatan pertemuan, catatan sejarah di masa lalu, kerjasama berdua, misalnya Ganjar, ya kan baik Ganjar maupun Anies adalah orang yang bahu-membahu mendukung Jokowi melawan Prabowo. Artinya kalau memang kepuasan publik itu ekuivalen dengan Kepuasan Jokowi. kepuasan publik terhadap Jokowi, ekuivalen dengan terpilihnya atau penggunaan hak pilih terhadap terhadap pilihan Jokowi, maka Ganjar dan Anies juga Bisa menjual itu. gitu. Karena kalau nggak salah ada orang Nasdem bilang Anies itu Jokowi kecil apa itu Jokowi apa? Willy. Iya, Willy ya. Enggak, iya apa? Apa sih? Jokowi itu baby Nasdem kata dia. Iya. Terus juga ya itulah Nasdem mikir bukan itu Jokowi baby Nasdem dan Anies bisa mengelola kemenangan Jokowi di 2014 lalu. Iya, jadi kan sebenarnya kalau bicara pejuangnya Jokowi di Anies itu ada Nasdem juga. Iya. Ya kan kalau Prabowo dan Gerindra itu kan belakangan ya. Betul. Cuma kan sekarang yang belakangan malah merasa paling depan. Seharusnya bisa dijual Nasdem. Iya, seharusnya Nasdem bisa jualan itu. Dan gitu. maksudnya kedekatan ini ya kritik boleh kan, tapi membangun gitu Membangun. loh. Tapi gue sebenarnya juga dekat gitu loh. Iya gitu. Jadi Ganjar juga, apalagi Ganjar kan, walaupun mungkin agak janggal, agak bingung juga apa yang mesti dia omongin karena dia satu partai, satu ideologi kan. Jadi orang anggap ya wajar loh, Wajar lu kan? satu partai. Satu kan? partai. Jadi tapi kan ini masyarakat tidak melihat itu. Masyarakat melihat glorifikasinya, glorifikasi kedekatan. Dan menjual setiap pertemuan selalu diekspos. Selalu Jadi diekspos. infonya katanya Prabowo itu kalau ke istana selalu lewat apa ya? Jadi kan ada tuh katanya ruang wartawan. Kalau misalnya siapapun tamu istana, jadi biasanya di belakang. Dia Tapi dalam sekarang ke depan terus. Nah, gitu. artinya kan itu jago. Betul, bagus berarti timnya. Timnya bagus. jago. Nah, Ganjar sama Pak Anies itu jangan sibuk di internal. Anies ngurusin gimana Nasdem ngambek ke Demokrat ngambek ke Nasdem. PDIP juga jangan terlalu sibuk dengan urusan masing-masing kalau mau menang. Atau minimal kalau mau bersaing. Tapi kalau memang tidak bisa berubah ya Prabowo melenggang mulus ya. jadi Presiden Indonesia ke-8 sesuai dengan namanya 08. Ngeri kan? Ngeri Kan ya. panggilan dia di ini 08. 08 benar. Isu yang ketiga, asik. Nah, yang ketiga Bang ya. Ya, isu yang ketiga hari ini Prabowo tuh dianggap paling moderat. Ini sebenarnya agak lucu ya. Agak lucu. Karena kalau lihat konstruksi politik Sejarah 2019 sejarah 2019 bagaimana pertarungan pertama bahasa kadrun dengan sama kampret ya. Kampret. Nah, itu kan sebenarnya identifikasi juga bisa ditarik dari persoal polarisasi
Islam ya kan, Islam kanan yang selalu atau Islam moderat dengan Islam konservatif ya kan. Nah, ya sayangnya nggak dipakai sama Anies dan Ganjar nih. iya, jadi agak emang hebat sih. Jadi untuk beberapa hal Prabowo itu mengambil itu duluan gitu loh. Tadi itu Bang, jadi Prabowo berhasil tadi yang poin pertama tadi, dia menjual kebersamaan tadi. Jadi publik menganggap, oh Prabowo ini udah ke tengah nih, karena dia bilang gue mau bersama, apapun kita ditunjukin dengan dia misalnya bergabung ke Jokowi, terus dia ulang-ulang tuh, ini keputusan yang tepat, karena ternyata persatuan tuh lebih indah bersama. Itu gitu loh. Jadi dianggap sekarang dia paling moderat. Paling moderat. Padahal kalau kita buka 2019, pertarungannya kan bisa dicek lah di Google ya. Misalnya ya kita bukan bilang Rizik itu kanan, Habib Rizik kanan, tapi kan kacamatanya orang dia dalam garis keras FPI-nya kan. Dia kan bersama dengan Prabowo juga dan bersama juga dengan Anies. Tapi hari ini tuh yang paling melekat soal itu malah Anies gitu. Anies tidak bisa narik ke tengah gitu loh. Walaupun gue lihat kampanyenya di media sosial soal izin gereja dan lain-lain terus jalan. Karena dia selalu menjual, saya nggak usah banyak retorika atau narasi, tapi lihat aja saya dulu pas gubernur, kata dia, hubungan saya sama ini ya. Menurut gue itu nggak ya, menurut gue ya itu masih kurang gitu. Kurang karena ya hari ini memang hebatnya entah kenapa teman-teman alumni FPI ya kan, FPI sudah dibubarin, dan HT itu lagi puasa ngomong politik. Yang dulu-dulu mendukung Prabowo dan Anies itu puasa ngomong politik. Kita nggak tahu matahari kemana, tapi kita bisa jadi base-nya bahwa mereka itu akan ada di dua ini, di dua antara Anies dan Prabowo. Tapi Prabowo melangkah lebih jauh dari Anies dengan posisi di hari ini. Jualan dia sebagai orang paling moderat. Paling moderat. Walaupun nih, tadi gue lihat di SMRC, walaupun debatable soal ininya, SMRC itu bilang begini hasilnya. 15% pendukung Gerindra itu berhasil menggabungkan dua orang yang menilai Jokowi berhasil dan menilai Jokowi tidak berhasil untuk tetap ada di dia. Itu suatu hal yang menurut gue sulit loh. Bahwa mereka tetap di situ, dan harusnya yang 19% menolak atau menilai bahwa kebijakan Jokowi itu ini geser ke oposisi, ke Anies. Tapi ini nggak terjadi gitu loh. Berarti versi SMRC ya. Versi SMRC. Ini agak danggal sih menurut gua, dia bisa berhasil begitu. Tapi ya kalau dilihat, kalau memang berhasil ya keren juga gitu loh. Bagaimana Prabowo itu Prabowo dan timnya mampu mengelola konflik ini gitu loh. Jadi ini PR yang ketiga nih Bang. Yang ketiga. PR ketiga itu memang soal bagaimana menunjukkan moderat. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari PDIP yang selama ini jualan dianggap juga kiri, tapi kan dianggap ini ya kiri ya. Kiri dan paling Pancasilais. Iya. Ya kan? Ini kan partai ini selalu bicara Pancasila, kok kelihatannya malah hilang gitu loh. Hilang dalam percakapan politik politik Pilpres gitu. Kok bisa jadi Prabowo yang sosoknya yang paling moderat gitu loh. Sementara kemana Ganjar dan segala macam, kelihatannya memang di internal PDIP perlu ada ngontak ganti user Bang. Buat jadi konsultan. Perlu ada rekonsiliasi isu ya. Rekonsiliasi isu sehingga bisa head to head sama Prabowo. Emang isunya populis, tapi ya mau bagaimanapun itu efektif. Jadi masyarakat kita memang masih terjebak sama popularisme ya. Popularisme. Jadi agak sulit. Jadi harus terlibat juga, karena kalau misalnya terlalu gagasan atau apa juga kayaknya sekarang kurang kemakan juga ya. Kurang kemakan juga karena jadi udahlah main di area populis aja kan gitu ya. Sekarang bicara dukung hilirisasi ya kan Prabowo. Bukan isu utama Kemenhan kok. Kenapa dia ngomongin itu gitu ya? Ya kan? Artinya dia tahu itu yang bisa membuat dia posisi dia dekat sama Jokowi tadi. Dekat sama Jokowi, ya kan? Itu ya kan dia tiap hari judul beritanya dia ketemu
Gibran. Gibran. Ya kan, dia ngomong soal persaudaraan, dia mau ngomong soal persatuan nasional dan lain-lain. Ya kan, dia berdiri untuk menunjukkan bahwa ya gua ini sekarang sudah sangat pengen merangkul semuanya. Sementara sebenarnya itu bisa juga diambil oleh Ganjar dan Anies gitu ya. Oke Bang, isu keempat nih Bang. Isu keempatnya itu apa ya? Belusukan ya? Belusukan. Jadi ini turba kalau bahasa orang Nasdem ya. Demokrat turun ke bawah ya. Turun ke bawah. AHY dulu kan turba ya. Turba ya. AHY itu 2017 kampanyenya turun ke bawah. Jadi pembisik Pak Prabowo ini berhasil membuat Prabowo akhirnya belusukan juga, Bang. Padahal bukan karakter dia itu. Bukan karakter. Kalau menurut gua sih kelihatannya gini, ada yang bisa dipacu ya. Biar bagaimanapun usia itu kan menentukan ya. Ganjar dan Anies itu turbanya atau belusukannya lebih baik memilih gaya Pak Jokowi 2014 dan 2019. Artinya gini loh, gaya-gaya mengumpulkan massa ini nggak usah terus dilakukan, karena ya kita tahu lah kosnya bos, ya kan? Iya besar ya. Ya lebih besar itu satu. Kedua, bisa jadi dia kan dibebankan ke caleg-caleg. Lu berapa? 100, 200, 100 orang datang ya? Iya. Satu orang kasih makan gocap lah sekarang. Ini kan normatif hitung-hitungan orang, masa seharian orang nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, itu kan udah pasti kan. Atau oke lah dia artinya ada pengeluaran, misalnya biarpun dia keluar duit sini ada pengeluaran kan. Tapi kalau misalnya zaman Jokowi itu, gue ingat banget waktu liputan asik. Abang dulu masih 2014 ngeliputannya sih sekali dua kali doang gue. Capek ngelihat kalau ngikutin Jokowi. Dia tuh main ke pasar. Sebenarnya Anies melakukan itu kemarin kan, ke pasar. Tapi balik lagi gue lihat di Sumbar ngumpulin orang. Ya kan? Main ke pasar, main ke tempat-tempat rame. Iya, sama Ganjar juga tiba-tiba main ke pasar, tapi dia tiba-tiba bilang di pasar orang ya. Wah, ini kok harga ayam naik. Terus banyak yang teriak pedagang Jawa Tengah, bos di daerah lu juga udah dari dulu naik gitu. Jadi blunder gitu Bang kemarin. Nah itu loh kesalahan-kesalahan. Nggak, jadi gini loh, analisa pasar. Maksud gua gini loh, bahasa sebenarnya itu karena gini loh, ketika lu ngumpulin massa, ya kan, supaya kelihatan bagus di kamera itu kan harus bejubel, harus rame, harus padat. Ayo, biasanya begitu. Merapat biar kelihatan penuh. Ya kan? Akhirnya kan kebutuhan massanya memang besar, ya kan? Mungkin ada orkestranya juga. Ntar kalau ada ini tepuk tangan, ya itu kan biasa lah ya, orkestra. Tapi menurut gue itu nggak akan efektif, karena orang-orang itu dalam tanda kutip datang belum tentu karena kesadaran. Mendingan balik lagi, jemput dulu. Waktu gue sempat kenal Ahok juga kan jalan-jalannya ke mall, dia ngomong kenalan segala macam. Makanya kalah kali Bang ya. Nah 2012 menang. Gitu ya. 2012 menang. Nah jadi saran kita itu, jadi belusukan kantong-kantong lawan Bang. Karena gini, kalau kita mau bicara olahraga politik dalam tanda kutip juga secara fisik, ya baik Anies dan Ganjar dia punya keuntungan, masih muda, ya kan? Sangat masuk 55 tahun loh. Dibanding Prabowo yang udah 72 udah tua ya. 72. Artinya kan kekuatan fisiknya buat belusukan ke kantong lawan itu lebih kuat. Lebih kuat. Dia bisa. Kalau kita lihat Jokowi 2014. Nggak ada berhenti. Nggak ada berhentinya. Wartawan aja capek Bang. Wartawan aja pengap. Nah artinya itu patut ditiru. Itu yang perlu Jadi belusukan anak-anak muda ini. Jadi Ganjar itu jangan lari doang. Langsung ke poinnya aja gitu. Karena kalau lari juga susah orang. Bener. Cuma hello orang juga pas lari, aduh gue mau ngomongin sesuatu dia kabur lagi kan gitu. Nggak tahu juga. Jadi Ganjar masuk ke pasar-pasar. Betul. Anies juga masuk ke pasar. Anies sudah melakukan. Anies melakukan bagus, tapi ketika memunculkan persoalan, kalau bisa sama dengan ide-ide jawaban dia, ide-ide solusinya. Jadi dia kritik tapi harus kasih jawaban juga. Kasih jawaban juga. Gitu. Kritik udah bagus sih. Udah bagus. Gitu. Nah, yang kelima nih Bang, terakhir nih. Yang kelima nih. Yang kelima sebenarnya kelihatannya, kalau Prabowo kan kelihatannya siapapun wakilnya. Soal cawapres nih ya. Soal cawapres ya, siapapun wakilnya, kelihatannya dia udah percaya diri akan menang. Sementara kalau dua calon lain, cawapres itu menentukan.
Jadi untuk menyaingi Prabowo ini, kira-kira menurut analisis abang, ya kan? Kalau menurut pemantauan saya lagi nih kayaknya, Bang. Sebagai Romo Kribo. Iya, Romo Kribo. Tapi udah nggak Kribo lagi. Udah nggak Kribo lagi. Kalau Ganjar itu gini loh, butuh ini kayaknya. Pandangan orang PDIP itu terlalu kiri. Iya. Ya kan, sangat terlalu kiri, terlalu apa ya? Mungkin merasa paling nasionalis dan lain-lain. Jadi harus ditarik ke tengah gitu. Dan kelihatannya itu juga yang sudah dipikirkan Bu Mega. Jadi Bu Mega dengan saya itu saya menerawang Bu Mega nih. Ya kan, kenapa kemungkinan analisa Sandi ditolak itu bahwa tidak sesuai dengan kriteria Bu Mega. Iya, bukan ulama. Bukan ulama. Kayaknya Pak Bu Mega itu yang dicari adalah ulama atau kiai, ya kan? TNI atau kedua TNI. Karena dua ini di mata masyarakat yang efektif menarik posisi PDIP jadi ke tengah. Dari kiri PDIP ke tengah, gitu loh. Jadi orang yang nggak suka PDIP itu melihat posisi cawapresnya itu menentukan. Makanya gue mengutip nih, asik. Mengutip kata Gibran hari ini. Ketika Ganjar udah memilih cawapres, elektabilitasnya bisa naik. Gitu. Tapi gue mau tambahin. Apa tuh? Ya kan kalau dia kan nggak sebut cawapresnya kriterianya. Kalau gue kasih tahu kriterianya, asik. Wah, abang lebih ini dari Gibran berarti bang. Iya. Kalau menurut gue faktor cawapres itu ya. Cawapres itu dia yang pasti adalah dari kelompok Islam moderat, bisa jadi kiai, bisa jadi perempuan juga sih ya. Tapi ya dua itu atau TNI. Karena TNI biar bagaimanapun itu dianggap di wilayah netral. Nah, begitupun Anies bang ya. Begitupun Anies, dia kan di kanan nih. Jadi udah mulai ada nama-nama yang dimunculkan. Seperti Yeni atau Hovifah. Yeni, Khofifah. Dengan harapan Anies yang terlalu dianggap kanan. Ya karena kan biar bagaimanapun walaupun ini pro kontra 2017 itu menyisakan residu-residu yang selalu mengikuti Anies, ya kan. Residu-residu ini bisa disingkirkan atau bisa diminimalis dengan kehadiran misalnya Yeni Wahid, ya kan, Khofifah, atau Khofifah, ya atau Mahfud MD, ya kan, atau siapapun, ya kan. Karena ya dalam pandangan gua AHY, Sandi dan Erick Thohir itu bukan jawaban buat Ganjar dan Anies gitu loh. Karena nggak menjawab kebutuhan. Dan Nasdem itu rasional. Ketika dia bilang harus Jawa Timur, Khofifah ataupun kiai di sana itu rasional, sangat rasional. Karena kan yang dicari menang, bukan sekedar tampil ya. Begitu juga Ganjar. Rasional sekali dia ketika misalnya isu Sandiaga ditolak. Sandiaga tidak mewakili satu kelompok apapun. Kalau kelompok pengusaha iya, tapi berapa banyak sih? Iya, paling berapa ya. Dan itu juga elit juga ya, pengusaha-pengusaha elit ya. Juga kan, yang juga belum tentu dukung juga karena pengusaha kan lebih. Jadi Erick Thohir juga demikian kan. Itu kan kelompok-kelompok di mana dia tidak mewakili siapapun. Dan agak janggal juga Erick Thohir dicalonkan di PAN, tapi dia punya tangan juga di GP Ansor. GP Ansor Banser ya? Iya, sama GP Ansor. Iya, jadi ini dua ya walaupun kelihatannya kelihatannya memang akur, tapi kan bisik-bisik di bawah itu nggak bisa di underestimate sama Erick Thohir. Nah, cakep tuh bang. Jadi 5 isu itu. Jadi abis ini ada tim Prabowo dan tim Ganjar sama Anies sudah nunggu nih bang. Udah mau berangkat nih. Jadi kita harus sudahi nih bang. Jadi 5 poin ini. Jadi sebelum video ini tayang udah disampaikan langsung nih ke Ganjar sama Anies. Jadi 5 aja bang, nggak banyak-banyak tuh ya. Buat bukan ngalahin ya, buat nyaingin Prabowo. Jadi hari ini sih sebenarnya gue bilang Ganjar sama Anies itu ojo kumrusung soal isu dan gagasan soal Indonesia 5 tahun ke depan. Main di isu-isu populis, ya mau nggak mau itu efektif dipakai sama Prabowo gitu loh. Kalaupun memang mau mengangkat persoalan, harus ada ide jawabannya, solusinya. Jangan hanya persoalan. Jangan kritik doang. Karena orang kan bilang, semua orang juga tahu bos. Iya kan? Siap, cakep tuh bang. Siap, oke. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.